Ya, memang situasinya cukup uncertainty-nya cukup tinggi ya, artinya pengaruh dari global tadi disampaikan betul, perang, Rusia dan Ukraina ini kan kita khawatirkan kalau merembet ke mana-mana ya. Tapi sejauh ini, dampaknya, baru terbatas ya kalau kita bicara dari sisi, perang Rusia dan Ukraina, yaitu misalnya contohnya, dampaknya kepada ekspor, kelapa sawit Ya, kita, karena memang Ukraina kan penghasil minyak nabati dari minyak, bunga matahari ya, karena ini drop masih itu, hidup kan? otomatis Ya, meningkatkan, proses dan habis. juga, industri baja juga ada pengaruhnya di sana. Nah, jadi secara keseluruhan memang ada kenaikan. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau itu berkelanjutan. Nah, di luar itu, sebetulnya kita juga Oprek cukup optimis di tahun 2022 ini andai kata, pandemi ini betul-betul berubah menjadi endemik ya. Artinya, satu-satu kamu pelonggaran kamu dengar juga. kegiatan masyarakat bisa menjadi lebih, Coba coba lebih diperlonggar. Nah, itu akan, mempercepat pemulihan kita. matiin Dan dulu. biasanya Mbak Safira, Mhm. kalau yang sudah itu, pemulihannya itu bisa lebih cepat gitu loh. Tapi memang ada faktor-faktor Ini yang enggak usah harus, ya. yang harus mendukung ya. Nah, di sini yang, Enggak, kita, juga lihat harus enggak usah diperhatikan macam-macam. adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul bisa diimplementasikan secara, lancar gitu ya. Jadi proses perizinannya melalui OSS-nya dan sebagainya itu harus betul-betul lancar. Nah, juga dari sisi, industri keuangannya juga Mantap. harus, mulai memperlonggar gitu, jangan, menganalisanya risiko terus akhirnya mereka juga nggak mau Ya. support di, industrinya. Nah, seperti itulah, tapi kita yakin bahwa di Mhm. 2022 ini harusnya akan lebih baik, dan akan sudah kelihatan tren penguatannya lebih kuat. Baik, saya akan ke Pak Warsito. Pak Warsito, ini meskipun 2021 digadang-gadang sebagai tahun pemulihan ekonomi, namun lonjakan kasus yang menyebabkan PPKM ketat juga masih sempat terjadi dan hingga 2022 Nih, pemulihan jawabannya industri nomor satu belum nih. merata. Masih ditambah perang Ukraina-Rusia yang mengacak-ngacak harga komoditas. Seberapa besar Kemenperin melihat tekanan dari harga komoditas migas dan batu bara bagi industri manufaktur dengan situasi ini, Pak Warsito? Sebagaimana yang, disampaikan Pak Haryadi tadi, kami ingin menambahkan bahwa dari sisi industri, berdasarkan struktur biaya industri, sebagaimana kita ketahui industri barang galian bukan logam, industri bahan kimia dan barang bahan kimia memiliki share biaya migas dan batu bara terbesar. Industri barang galian bukan non-logam memiliki share biaya migas sebesar 9% dan batu bara 3,8%. Nah, sementara untuk industri bahan kimia dan barang bahan kimia memiliki share biaya migas sebesar 1,5% dan batu bara 0,5%. Ya baik Pak Warsito, ini kan kenaikan PPN begitu ya, katanya kan tengah dikaji ulang begitu. Benarkah sangat mungkin PPN 10% bisa dipertahankan hingga akhir tahun dan jika tidak konsekuensinya ke industri Anda melihat akan seberapa besar Pak Warsito? Nah, kalau kenaikan PPN ini kan merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Hmm. Namun di sisi industri dalam negeri, pajak termasuk PPN menjadi salah satu komponen dalam harga produk, selain logistik, tenaga kerja, dan bahan baku. Nah, kenaikan PPN akan terpengaruh pada harga produk yang dihasilkan industri dalam negeri, sehingga menurunkan daya saing dibandingkan dengan barang-barang impor dengan harga yang relatif murah. Baik, saya mau ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, bagaimana pengusaha melihat pemulihan daya beli di masyarakat? Akankah kebijakan seperti kenaikan PPN ini akan memberatkan sehingga bisa berdampak pada aktivitas dunia usaha? Ya, memang kalau naik 1% itu kan otomatis juga akan menaikkan harga ya, karena itu kan di Naikin, pembeli naikin. terakhir. Hmm. Nah, kalau kita melihat itu ya, pasti ada pengaruh lah ya, sedikit banyak pasti ada pengaruh juga nanti pada inflasi. Nah, tapi kita juga sudah mendengarkan bahwa Kementerian Keuangan, akan menunda ya, mungkin akan mencari momentum yang lebih tepat dan kami mendukung kalau memang ada rencana seperti itu, kita menunggu,
situasi menjadi lebih baik untuk bisa dikenakan PPN tersebut. Dan pihak kita juga paham sih bahwa kenaikan PPN itu memang ujung-ujungnya kan adalah untuk penerimaan negara, Mbak Safira. Jadi itu pun juga kan dibagi dua tahap ya. Memang arahnya ke 12%, ini besok akan 11% dulu, tahun depan menjadi tambah lagi 1%. Nah, jadi di sisi untuk penerimaan negara tentu kita bisa sangat memahami, hanya memang momentumnya saja, apakah kalau bisa mundur menunggu situasi yang lebih bagus akan lebih baik. Tapi memang ya ini konsekuensi bahwa kebutuhan daripada keuangan negara yang juga harus didukung Mbak Safira ya di masyarakat, yaitu memang suatu hal yang memang harus dilakukan. Baik, lalu bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Apindo ini terhadap rencana kenaikan PPN? Apakah dimungkinkan naik pada sektor tertentu saja? Iya, nanti mungkin akan dipilih ya Mbak ya, dipilih di mana sektor-sektor yang mungkin tidak terlalu atau siap ya, sudah bisa siap dinaikkan, itu mungkin bisa dilakukan ya, seperti contohnya bahan-bahan pokok yang premium lah gitu ya untuk konsumsi masyarakat kelas menengah gitu ya, mungkin itu bisa diberlakukan dulu. Tentu akan ada pemilahan-pemilahan. Tapi kalau pemerintah memandang bahwa secara keseluruhan tidak tepat waktunya pada saat ini, tentunya kami lebih mendukung ya. Artinya kita bisa mundurkan dulu lah untuk cari waktu yang tepat. Begitu, Mbak.